Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Minal muslimin wal mu'minin wal mu'minat inna Allaha alaina min barakatihi wa asrarin fid dunya wa fil akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afina masyaruna wa lahum al-Fatihah. Hadirin dan hadirat PRNU beserta Banom Kelurahan Podosuki. Wabil khusus kepada jamaah musola Salam yang kami hormati Desa Percap Kota Pekalongan atau yang mewakili, yang saya hormati Cabang Pekalongan Barat, yang kami hormati para muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, yang dalam hal ini Ustaz Adim bersama dan Rezeki Matasubun, serta yang saya banggakan pengurus Nahdlatul Ulama jajaran Syuriah dan Tanfid Kelurahan Podosuki. Yang pertama, mewakili pengurus Majelis Wakil Cabang Pekalongan Barat, mengucapkan selamat kepada pengurus ranting periode 2023-2027 pengurus Nahdlatul Ulama ranting Podosuki. Selamat mengemban tugas sebagai pengawal pengemban amanat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama di lingkungan Podosuki. Memang tidak mudah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muqarrabin, para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh. Ini sebuah wabil khusus beliau jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang duduk di wakil ketua, yaitu Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ilyas Muin, yang seharusnya beliau yang ngendikan dalam kesempatan kali ini, namun karena beliau sebagai Syahidul Bait akhirnya kemudian memberikan amanah kepada kami untuk melakukan engkang sami-sami kita hormati dan kita muliakan Rois Suriah PRNU Podosuki Kiai Syarif Nahrawi, juga jajaran Syuriatan PRNU Podosuki, juga Ketua Tanfidiyah Al Ustaz Asis Wanto beserta jajaran Tanfidiyatan. Beliau sekretaris PRNU Podosuki, senior kami Mas Sodik, juga mewakili Ustadz Taibin selaku Ketua MPCNU. Tadi ada Pak Marhani
yang baru saja menyampaikan sambutannya, dan seluruh kader Nahdlatul Ulama ranting ilmu Syugih yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik dari Banom, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu dan IPPNU yang hadir pada kesempatan Lailatul Ijtimah di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, yang tentu juga ini menjadi Lailatul Ijtimah pertama setelah dilantik. Betul begitu Pak? Betul ya? Tidak dikatakan di jantung pripun para kiai para bapak sekalian, karena kita saja di sini di musola Darussalam berada di sampingnya pemerintah Kota Pekalongan, yaitu di Jalan Mataram ya. Ada lapangan Mataram, ada Pemkot, ada beberapa kantor dinas. Ini adalah pusat kota, jantung kota Pekalongan, yang tentu mayoritas masyarakat Sugih adalah masyarakat urban, masyarakat pendatang. Tidak pendatang pun, karena banyak perumahan juga, banyak kemudian barangkali orang-orang yang berkantor di Pemkot ini banyak yang kemudian berumah yang ada di sekitaran Kelurahan Wonosugih. Maka masyarakat urban ini juga menjadi masyarakat yang harus digarap oleh PLNU Wonosugih. Ataupun pendatang, Pak Aziz Wonton, pendatang yang kemudian mereka mungkin lahirnya NU, kemudian dibesarkan oleh NU, tetapi ketika sampai di Pekalongan tidak tahu lor kidul dan tidak bergumul dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Wonosugih, maka otomatis mereka tidak aktif. Tetapi kalau kita sapa, kita rangkul, dan kemudian punya potensi besar, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa guna kebermanfaatan dan kebahagiaan warga Nahdlatul Ulama di lingkungan PLN Wonosugih. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama pada kesempatan tahun ini memasuki abad kedua. Jadi usianya sudah 100 tahun secara hijriah, dan juga secara miladiah itu di usia 97 tahun. Artinya di abad kedua itu sudah saatnya Nahdlatul Ulama menatap tantangan yang luar biasa besar. Menurut data yang disampaikan oleh Sekretaris Lakpesdam BPNU, bahwa tantangan Nahdlatul Ulama itu luar biasa berat, di mana hari ini Nahdlatul Ulama dalam sejarahnya, baik dari berdiri kemudian sampai usianya 100 tahun ini, tidak luput dari berbagai macam tantangan-tantangan, yang mana banyaknya sejarah yang tertulis, kelompok-kelompok yang akan merongrong dan merusak negara kesatuan Republik Indonesia, dan benteng utama itu adalah ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, benteng utama. Dan hari ini Nahdlatul Ulama menjadi sebuah organisasi yang digandrungi, yang dicintai, yang dielukan oleh siapapun itu. Jadi orang-orang manapun itu kemudian hari ini senang adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mereka berharap agar kemudian beberapa wilayah pemerintahan, baik tataran RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, ya, sampai ke tingkat negara itu diisi dan dipenuhi oleh kader-kader Nahdlatul Ulama. Kenapa demikian? Karena kader NU lah yang memiliki sikap dalam kesehariannya itu, yaitu wasatiyah atau tawasud, tawazun, tasamuh. Bagaimana kemudian ta'adul, sikap-sikap keaswajan itu terpatri dalam jiwa kader-kader itu, sehingga ketika mereka menjadi pemimpin tataran RT sampai tataran presiden sekalipun, itu tentu menggunakan kebijaksanaan yang menyejukkan, bukan kemudian malah menjadikan pertikaian. Nah, maka dari itu tidak heran di momentum-momentum menuju kepada pemilihan umum tahun 2024 yang nanti pada bulan Februari, sesuai dengan dawuhnya Maulana Habib Lutfi, beliau berdawuh bagaimana kemudian pemilu 2024 itu harusnya menjadi perekat umat, bukan kemudian sebaliknya menjadi pemecah umat. Dan siapakah yang mampu merekatkan? Tidak lain dan adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Nah kemudian dalam proses, kalau kita bicara data para kiai, bahwa 200 hari ini kurang lebih penduduk Indonesia itu ada sekitar 280 juta jiwa. Dari 280 juta jiwa ini kurang lebih 85%-nya itu adalah penduduk Islam. Dan Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari 85% penduduk Indonesia itu ya yang muslim, ini 65%-nya atau bahasa lainnya bahkan ada data mengatakan bahwa 89 atau 80% itu adalah orang yang mengaku amaliyahnya adalah Nahdlatul Ulama. Berarti bahasa mudahnya 200-an juta penduduk Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Meskipun kemudian tidak semuanya aktif menjadi organisatoris atau aktif dalam kepengurusan, tetapi mereka ketika di dalam penelitian mengatakan, ketika ditanya kecenderungan dalam organisasi atau kecenderungan dalam amaliyah, mereka mengatakan menjawab dengan Nahdlatul Ulama, cenderung cinta, senang dengan NU meskipun kemudian tidak bergerak dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi sekali lagi ini adalah potensi yang luar biasa besar yang bisa kita rangkul. Maka dari itu ketika mampu kepengurusan ranting ini merangkul mereka, maka insya Allah Lailatul Istimewa di PRU Besuki tidak lagi dihadiri oleh 50, tetapi kemudian bisa separuh dari warga Besuki itu hadir dalam Lailatul Istimewa. Ini adalah sebuah mimpi. Tetapi kemudian mimpi itu bisa menjadi kenyataan dengan strategi, bro. Dengan strategi ini apa kira-kira yang menjadikan warga NU Besuki itu bisa tertarik untuk hadir di Lailatul Istimewa? Nah ini yang menjadi PR bersama. Ketertarikan mereka untuk hadir itu yang kemudian kita jawab sareng-sareng. Pripun carane agar beliau-beliau yang di rumah barangkali selo, dengan nonton TV, dengan kemudian ya aktivitasnya turun-turun, mending hadir untuk ngaji bersama dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Besuki. Juga ada forum-forum penting yang kemudian menjawab problematika sosial, problematika ekonomi, ya, problematika apapun itu yang kemudian menjadi hal yang menarik dan tertarik bagi para warga. Mengingat para kiai bahwa tantangan 200 juta penduduk muslim Indonesia yang mengaku NU itu berarti kalau kemudian Indonesia maju, ya tentu juga karena dukungan warga NU. Kalau Indonesia itu menjadi negara yang mundur, itu juga karena dukungan warga Nahdlatul Ulama. Tetapi daripada itu bahwa Indonesia yang nanti satu abadnya adalah 2045 punya tantangan berat. Bagaimana tahun 2023 ini jumlah penduduk yang 280 juta itu ya kurang lebih 60% itu adalah usia 18 tahun sampai usia 35 tahun. Artinya usia produktif, usia anak muda itu yang paling mendominasi jumlah penduduk Indonesia ini. Usia 18 sampai usia 35 tahun. Atau bahasa lainnya bonus demografi. Bonus demografi itu berarti banjirnya usia-usia produktif. Kalau kemudian usia produktif yang penuh dengan keinginan, yang penuh dengan eksistensi, yang pengen kreativitas dan seterusnya, tidak ditangkap dengan sebuah kegiatan yang positif, maka mereka bisa jadi kemudian tersesat pada hal-hal yang negatif. Contohnya di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan saja hari ini sudah ramai, ada 2 grup yang sangat-sangat meresahkan. Yang pertama adalah grup narkoba. Di forum di media sosial, entah itu Telegram atau WhatsApp, itu sudah ada grup-grup narkoba yang mana peredarannya sangat rapih, berkamuflase. Bapak Ibu sekalian, kamuflase itu ada warung kelontong yang seakan-akan menyediakan sembako, tetapi warung-warung tersebut bagian daripada peredaran narkoba. Bukan narkoba yang sabu-sabu sebagaimana mahal, itu tidak, tetapi narkoba yang kelasnya paling bisa dibeli oleh anak-anak SMP, oleh anak-anak SD dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua adalah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
Kalau panjenengan amati ketika di Pekalongan, di Mataram contohnya, di alun-alun dan di pusat-pusat keramaian, sekarang banyak sekali anak-anak Pekalongan itu yang sudah memiliki apa gitu, sesama jenis gitu. Itu sudah ada dalam grupnya dan anggotanya 6.000. Sekali lagi kan tadi berangkat dari dasar bahwa adanya jumlah penduduk anak muda 18 tahun sampai 30 tahun yang 60%. Jadi sangat besar sekali banjir anak muda. Ini kalau kemudian tidak ditangkap dengan sebuah hal-hal positif, maka mereka akan tervirus dengan virus-virus negatif. Dan salah satunya ada dua hal yang sangat mencuat dan virus itu terus-menerus menular. Nyun sewu bukan berarti LGBT bukan menular, ini menular. Kalau sering menemukan secara pribadi, sering menemukan anak-anak muda yang laki-laki karo laki-laki gitu kan. Foto-foto jalere, makam sareng, yo seperti anak pacaran persis, dulang-dulangan, nek wis boncengane, masya Allah. Ini clear di Pekalongan sangat banyak. Artinya berarti ini virus yang sangat membahayakan di generasi penerus Indonesia. Kiranya nanti ketika usia Indonesia 2045 abad, apakah menjadi Indonesia yang maju atau Indonesia yang mundur? Sekali lagi PR itu ada pada kita sebagai jamiah terbesar yang ada di negeri tercinta Indonesia. Harus bagaimana kira-kira kita mengantisipasi, kita kemudian apa ya, untuk preventif, artinya mencegah atas virus-virus yang sangat menular ini. Tentu kita semua sebagai yang sepuh harus mengontrol. Yang saya niki menjadi sebuah hal yang positif, tapi juga sangat negatif. Tinggal bagaimana memanfaatkannya. Positif kalau ngedodolan ya, sudah online. Negatifnya tadi bisa masuk dalam forum-forum yang tertutup, tetapi kemudian mampu menjadikan virus. Sebagai tiang sepuh sebaiknya dikontrol nih. Anak-anak kita itu berteman dengan siapa, berkomunitas dengan siapa. Maka IPNU dan IPPNU harusnya menjadi benteng kaula muda untuk merangkul anak-anak muda agar kegiatannya positif, tidak kemudian pada dua kelompok besar yang sekarang menjadi sebuah hal yang sangat dalam tanda kutip menakutkan. Ya, kalau kemudian pulau yang berbeda lari alit mohon itu, kira-kira anak saya nanti ketika usia remaja itu akan seperti apa? Hari ini saja sudah demikian. Nah, para kiai sedanipun dua masalah sosial ini kemudian patut bersama-sama untuk kita cegah, untuk kita antisipasi. Bagaimana kemudian tadi Podosuke sebagai jantung kota Pekalongan, tentu juga Nyun Sewu banyak kos-kosan, banyak ya hal-hal yang kemudian bisa menjadi tempat-tempat yang bagaimanapun itu ya dua virus ini bisa melakukan persebaran. Kita sebagai lagi-lagi benteng utama NKRI ini harus bekerja sama dengan struktur pemerintahan baik RT, RW untuk menjaga kampung kita dari berbagai macam virus-virus negatif lainnya. Saat ini pun para kiai bahwa virus-virus masalah sosial ini harus dijawab oleh Nahdlatul Ulama dengan cara apa? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu menjadi titik kunci bagaimana kemudian generasi penerus bangsa Indonesia itu menjadi generasi penerus yang cerdas, yang unggul dan mampu membawa negara yang merupakan percikan surga yang ada di bumi, itulah bumi Indonesia. Kira-kira sumber daya manusianya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya ada dalam pendidikan. Dan hari ini Nyun Sewu, SMA swasta di kota Pekalongan itu sudah terancam dibubarkan. Kalau sebut mawon salah satunya SMA Al-Irsyad yang ada di SMP 7 Jalan Seruni. Itu muridnya tidak pernah lebih dari 15. Setiap tahun muridnya 10, 11. Kalau kemudian dalam hitungan tahun ini kok muridnya masih utus gitu, maka SMA Al-Irsyad akan ditutup. Gitu. Kemudian kita punya SMA namanya Hasyim Asy'ari yang kemudian pada tahun 60-an didirikan, pada tahun 80 sampai kisaran tahun 2000 SMA Hasyim Asy'ari ini menjadi SMA yang digandrungi dan didatangi oleh orang-orang Pemalang, orang Batang, orang Limpung. Itu sekolahnya di SMA Hasyim Asy'ari. Tetapi kemudian perkembangan zaman yang hari ini kebijakan pemerintah adalah ada zonasi Nyun Sewu, yang akhirnya SMA negeri itu menerima sebanyak-banyaknya
dan kemudian ada kebijakan gubernur juga SMA gratis. Artinya SMA yang salah satunya milik kita itu sudah mulai surut. Ya bertahan dengan 50 siswa itu sudah alhamdulillah. Sekarang siswanya satu angkatan 50 kali 3 kelas berarti 150 siswa. Kalau kemudian tidak dibarengi dengan pendidikan pesantren, maka sekolah-sekolah yang ada ini juga terancam punah. Maka insya Allah tahun ajaran baru ini SMA Hasyim Asy'ari yang milik kita, milik Jam'iyah NU Kota Pekalongan, akan membuat pesantren di SMA itu. Karena sekali lagi bahwa tantangan kekinian, tantangan zaman now, kira-kira gitu ya, tantangan anak muda hari ini yang begitu luar biasa, maka kecenderungan orang tua itu akan lebih percaya menitipkan anaknya pada pesantren. Kalaupun sudah punya SMA negeri, kalau sudah punya SMA formal, maka sebaiknya harus ada pesantren di dalamnya. Maka daerah kemudian Nyun Sewu, saudara tua kita Muhammadiyah menginstruksikan kepada seluruh SMA-nya di seluruh Indonesia itu ada boarding school, wonten boarding school. Bahasa lain daripada pesantren oleh Muhammadiyah disebut dengan boarding school, dan sudah diinstruksikan sejak 2 tahun kemarin. Panjangan cek di seluruh Indonesia semua SMA Muhammadiyah itu sudah ada boarding schoolnya, termasuk kalau kemudian SMA Hasyim Asy'ari tidak memberikan pendidikan pesantren di SMA-nya, maka juga bisa jadi terancam punah sebagaimana SMA Al-Irsyad Polri. Ini adalah sebuah kenyataan. Sekali lagi bahwa pesantren menjadi sebuah hal yang daya tarik bagi warga masyarakat Indonesia hari ini. Kenapa? Karena tantangan anak mudanya sudah sangat sulit untuk dikontrol oleh orang tua, dan orang tua lebih cenderung memondokkan atau memesantrenkan putra putrinya. Ini adalah sebuah hal positif. Tinggal bagaimana kemudian kita mendorong anak-anak kita semuanya ini untuk kira-kira menyebar pada pesantren-pesantren yang ada di Jawa, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau kemudian pesantren-pesantren yang ada di Pekalongan untuk terus-menerus dibesarkan. Karena itu juga bagian daripada basis daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. NU itu lahir dari pesantren. Kalau pesantrennya sepi, pesantrennya mati, berarti sama saja NU-nya kemudian mati. Dan hari ini pesantren menjadi tren positif, menjadi satu hal yang menarik. Tinggal bagaimana kemudian Jam'iyah NU Podosugi ini mensosialisasikan agar orang tuanya mendorong putra-putrinya untuk masuk kepada pesantren. Salah satunya kemudian kalau nggak mampu keluar kota, monggo SMA Hasyim Asy'ari sekarang sudah ada pesantrennya untuk tahun ajaran baru. Monggo, berarti panjenengan tirik-tirik mboten usah tebih-tebih, tinggal nggih monggo ten meyuntaan mawon saged milih karene. Terus niku para kiai, para bapak sekalian. Tantangan yang kedua, selain pendidikan yang harus dimajukan, selanjutnya dengan akhlakul karimah. Niki Nyun Sewu nyun ngapunten, ada satu tulisan yang kemudian memang kula menyatakan iya juga gitu. Ternyata yang melakukan dalam tanda kutip korupsi dan seterusnya itu orang-orang yang terlahir atau lulus dari sekolah-sekolah kenegaraan. Contoh SETAN, Sekolah Akuntansi Negara, melahirkan Gayus Tambunan, koruptor bidang pajak. Hari ini ada Rafael yang bapaknya Mario itu, Masya Allah, rekeningnya sampai triliunan ini. Ada 40 lebih rekening yang dia miliki, yang kemudian itu bagian daripada suap menyuap di bidang perpajakan. Lahir dari mana? Dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ada Teddy Minahasa, Kapolda Jawa Timur sebagai pengedar narkoba. Lahir dari mana? Dari Akademi Kepolisian. Ada juga yang lahir dari IPDN, ya bahasa lainnya. Kenapa kemudian kok sekolah-sekolah kenegaraan menjadi koruptor ketika jadi pejabat? Karena sekolah kenegaraan tidak diimbangi dengan pesantren di dalamnya. Kalau saja negara peduli agar sekolah kenegaraan diimbangi dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, nilai-nilai kemudian keislaman atau pesantren, insya Allah ketika jadi pejabat setidaknya yang bersangkutan punya kontrol dalam hati. Ini realitas yang kita hadapi hari ini Bapak sekalian, dan itu pada masa lalu menjadi kebanggaan kalau anak itu ada di Akpol, ada di, tapi ya jadinya seperti apa yang benar-benar. Kita harus lebih bangga ketika anak-anak kita ada di pesantren, karena akhlakul karimah adalah kunci utama, bukan kemudian kegembirian harta kekayaan, tapi kemudian dalam tanda kutip didapati dari sebuah hal yang sangat-sangat
negatif, bahkan kemudian merampok uangnya rakyat Indonesia. Tapi kemudian kita harus utamakan generasi penerus kita dengan akhlakul karimah, salah satunya melalui pesantren. Yang kedua, bagaimana tantangan Nahdlatul Ulama ke depan adalah di bidang ekonomi. Ini Pak Abdul. Ekonomi oleh K.J. Maimun Zubair almarhum al-Maghfurlah menyebut dalam buku ini bahwa sebelum NU berdiri, terlebih dahulu ada jamiah yang disebut dengan Nahdlatul Tujar. Ini pendidikan pun Mbak Maimun. Kebangkitan para pedagang yang mempunyai anak asuh organisasi yang bernama Syirkatul Anam atau Persekutuan Modal. Dan ada juga organisasi Nahdlatul Wathon yang mempunyai anak organisasi yang bernama Jam'iyatun Nasihin. Artinya bahwa NU lahir tidak bisa lepas dari sebuah kumpulan ekonomi. Maka sebaiknya PLN Muda Sugih dalam hal ini juga harus berinisiatif bagaimana jamiah ini memberikan sebuah kebermanfaatan kepada anggotanya melalui jalur apa? Ekonomi. Sebagaimana NU lahir adanya Nahdlatul Tujar. Kiai Ilyas salah satunya di PCNU yang sangat getol untuk mendorong kemandirian Nahdlatul Ulama meskipun penuh dengan darah, kira-kira begitu. Tertatih-tatih, gagal lagi gagal. Tetapi sekali lagi jangan pernah berhenti kita untuk berikhtiar mengembalikan sejarah bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama terlahir salah satunya dari perkumpulan atau perserikatan ekonomi yaitu disebut dengan Nahdlatul Tujar. Ini penting. Artinya membangun ekonomi karena sekali lagi 200 juta penduduk Indonesia itu adalah NU. Kalau kemudian NU-nya berdaya, NU-nya punya kemandirian, insya Allah Indonesia aman, ekonomi gampang. Kuncinya lagi-lagi ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Untuk itu panjenengan sami yang menjadi pengurus ranting NU Muda Sugih sampai periode 2027 ini menjadi amanah yang tidak lagi mudah, tapi berat nih pengertian. Amanah yang diemban sangatlah berat dengan tantangan-tantangan kekinian yang juga luar biasa harus kita hadapi. Karena bagaimanapun organisasi-organisasi di luar NU itu sudah bergerak melalui jalur ekonomi. Mereka kecil, mereka sedikit tapi menguasai. Tapi kenapa kita yang banyak dan besar ini hanya sebagai penikmat atau konsumtif semata, tidak mampu kita kira-kira menguasai ekonomi. Lagi tanda tanya besar yang harus kita jawab dengan cara ayo kita bersama-sama punya sebuah semangat kemandirian ekonomi. Yang ketiga, para kiai, para bapak sekalian, salah satu tugas daripada Nahdlatul Ulama kalau kita terjemahkan kepada ranting NU Muda Sugih adalah bagaimana menggarap kaum urban. Kaum urban di tahun 2023 dan sampai 2030 nanti kurang lebih 80% Indonesia itu adalah kaum urban. Apalagi nanti akan ada ibu kota negara yang di Kalimantan. Banyak orang-orang Jawa ini yang akan pindah ke Kalimantan. Tetapi sekali itu kalau kita mau melihat langsung di Podo Sugih saja, kami yakin kaum urban ini sangat banyak. Artinya pendatang yang harus kita sentuh, yang harus kita rangkul, yang harus kita silaturahimi untuk kemudian kita masukkan dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pripun caranya? Monggo melalui data, melalui komunikasi lewat RT RW, manakan yang kira-kira pendatang sebenarnya anaknya kiai, sebenarnya punya darah NU, tapi di sini bingung karena nggak ketemu dengan siapa-siapa. Monggo kita rangkul untuk kita ikutkan. Kami yakin juga kaum urban itu adalah banyak kemudian yang merupakan orang-orang punya potensi. Ya, bagaimanapun kita ketahui Kiai Ilyas sendiri adalah beliau ini kan salah satu pionir bagaimana kemudian yang asalnya dari Lamongan tapi mampu kemudian merangkul ya komunitas Lamongan ini untuk bergerak melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan kami yakin sangat banyak di wilayah Podo Sugih dari timur sampai barat yang merupakan kaum urban yang belum terangkul oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Barangkali 3 poin tugas tersebut yang kemudian harus kita pikir sarang-sarang dengan semangat yang bersama, dengan semangat bergerak, dengan semangat silaturahim. Mugi-mugi panjenengan sami saged menjalankan kepengurusan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama PLN Muda Sugih dengan aman,
dengan lancar, dengan sukses, dan terus-menerus mampu menjaga kekompakan. Monggo sareng-sareng kami yang di BCN terus-menerus untuk menjaga kekompakan, menjaga semangat yang sama, yang utuh untuk bergerak dan bergerak, merangkul agar kemudian Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai harapan utama untuk kemajuan Indonesia ini benar-benar bisa memiliki kedikdayaan, memiliki sebuah kemandirian. Matur suwun ingkang saged kula maturken nyuwun pangapunten sak kata-katipun mbok bilih menawi anggenipun nglancani panjenengan sami, tapi tidak lain tidak bukan kami menyampaikan apa yang menjadi sebuah isu daripada wacana daripada PBNU untuk membawa Nahdlatul Ulama di abad kedua ini. Matur nuwun, alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pengurus Nahdlatul Ulama Pondok Sugih, wabil khusus kepada Rais Syariah Bapak Kiai Syarif beserta jajarannya dan Ketua Tanfidiyah Bapak Iswanto beserta jajarannya, dan hadirin hadirat Badan Otonom NU Pondok Sugih, mulai dari pimpinan ranting muslimat Ansor Fatayat Ibnu PBNU yang pada malam hari ini hadir dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja saya hadir di sini terlepas dari yang tadi disampaikan oleh pengarah acara untuk memimpin moderat sebagai moderat tanya jawab, sembari kita menikmati apa yang ada di depan kita. Tentunya kami butuh dampingan dari MBC NU Kalang Barat Bapak Marani, dan nanti narasumber terlepas dari beliau-beliau Bapak Alim, Pak Ilyas, untuk bisa diskusi atau rembuk apa yang punya tanggung jawab membina, membimbing warganya agar warga Nahdlatul tetap eksis, tetap pada jalur keyakinan, yaitu akidah yang mempunyai nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang terpenting. Jadi peran kita sebagai pengurus bagaimana mewarnai warganya dalam berkiprah tetap condong sampai yaumil qiyamah. Oleh karena itu langsung saja Bapak Marani untuk bisa ke depan di tengah-tengah masyarakat ini. Monggo, siapa yang mau menapui? Siapa yang mulai? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, amma ba'du. Terima kasih atas waktunya Mas Sotik, Mas Ajis, ya, Mas Iswanto, Ketua Ranting yang di Zamano kata Mas tadi ya, Mas Andi. Akan berhormati dari mobil Pak Mutarong barangkali ya. Ini anaknya di tempat saya ini Mas. Hampir tiap malam di tempat saya. Ini Mas, ini di rumah saya. Artinya terima kasih banyak, kemudian MBC, terima kasih banyak. Saya ada pertanyaan dan saran Mas. Semenjak Ketua DPC-nya Pak Abu Al-Mafahir pelantikan Ketua Ranting Pondok Sugih Haji Anis Kang Haji Balak, sampai sama saya ditarik mau diurus saya tidak mau, karena saya membakar tanu, katanya saya Golkar itu pegawai itu bodoh kan, bodoh waktu itu tahun 90-an tidak bisa bersama dengan Pak Abdullah Satar waktu itu ya. Artinya Mas Ajis bahwa Pondok NU di Pondok Sugih itu bukan hanya di Sekembang, bukan hanya di Jalan Wilis, 41 RT 9 RW. Tapi Mas, sejak pelantikan yang saya ikutin 89 sampai ini hari ini Magister MPD
kasih solusi Pak PC. Mas Aceh, mari kita bangkit, bisa. NU mau kaya tanpa korupsi bisa. Ono Pak Yai, Pak Salim, Pak Syukur, Pak Ilyas. Pernah dulu Mas Pak Soleh di rumahnya Pak Ilyas tak tantang. Sing nang silati aja nang jeborok orang goreng kalongan. Pak Umaidi tidak bisa. Ini yang intinya gini Pak, Mas Ante biasa mohon maaf intonasi saya bicara seperti ini dan saya orang jalanan Mas, orang jalanan. Tapi saya sudah pakai seperti Pak Lias, dikasih Pak Lias. Tapi kok gulunya nekek Mas. Ya, tolong Mas Nacis. Yang kemarin Pak Haji Winarno, Pak Win, 2 periode ya. Karena pada waktu itu di rumahnya Mas Sandi kan Jepala, saya dipilih, saya keluar, nggak mau. Saya dari simbah bin saya NU Mas, tapi saya Muhammad NU. Tolong benahi pada Sugih, NU-nya pada Sugih bukan hanya ada di Sekembang, bukan hanya di Jalan Wilis. Kata Muslimati adik saya Mas, Izanah itu adik. Sekarang menjadi staf ahli Menteri Tenaga Kerja, menteri yang akan didemo Mas, menteri PKB rusak. Nah artinya tolong Pak Aziz Mas Susanto pelajari. Saya kemarin sama Sotik saya terangkan, tolong Pak rapatan ojo nang omahe dewi-dewi. Musola 12 musola Mas, masjid ada 6. Udah segi Muhammad 1 LDI 1 yang di Pemkot namanya Mas ya. Artinya tadi dibilang dampak takar maksimin uang NPR pada sekian lebih berapa? Nah jumlahnya sangat banyak lebih dari 1 itu banyak, apalagi Masjid di Pedasukin tidak ada kiai Pak menurut saya pada waktu itu, bukan sekarang. Nah, artinya tolong Pak Aziz benahi kalau memang NOB nanti Swidak 5 Mbak Hasim gawe pertama pada waktu itu Swidak 5 wong tok yang saya baca dalam buku ini. Artinya benahin dulu, tolong kalau merpati lo iki pas mestinya bisa tolong korban dulu Mas, fotokopi. Nah ini pengurus Mas, warga ndak tahu, nek Pak Ilyas Majelas mau Pak Koma, orang mungkin orang ngerti Pak. Saya tidak mungkin datang. Artinya tolong Mas korban. Orang atas perak kira-kira teman pengurus musola seminggu sebelumnya jalan tolong undang warga lingkungan. Sing ora sholat, sing sholat. Wong NU sing sholat akeh Pak. Banyak itu lebih dari 1. Sing tenggeng akeh. Sing aku banyak. Kota Pekalongan, kota judi nomor 2 se-Jawa Tengah. Kota Merbah sekarang, porosnya ada berapa Pak? Saya masih tahu. Yang sekarang masih ada di LP itu ada berapa? Jadi, lah sekarang ini tugasnya kalau memang mampu NU, jenengan Pak gedek NU, apa Pak menurut NU? Pak murid NU, napa Pak mangan NU? Iki tahun panas Mas niki. Akeh wong NU doreng kiai njaluk izin. Pak Ring Mojopahit. Tapi nek wis dadi ora apa. Tanggal 15 Februari 2024 wong NU bali tahlil dewe-dewe. Nek sekarang dia disembah Pak. Nah cara kula memang seperti ini ada saya Pak. Artinya tolong dituntun Pak Mas Susanto. Karena dia bukan seorang organisatoris. Priye bisa ngedek ranting Wonosogi. Priye NU banyak Pak. Muhammadiyah tidak ada 100 orang. Penduduknya 11.000 Pak. Wonosogi lebih kurang. Cuma dari tahun 89 90 yang saya ikutin sampai ini hari saya bicara. Nek Pak Lias orang ngotot-ngotot. No. Kewajiban
Hindu bagi orang Kristen bagi saya. Tolong jangan disengitin Pak itu orang Hindu, orang Kristen, orang Hindu. Sehingga harus tunggal Pak. Nah, ayo Mas Aziz. Kemarin pada waktu Mas Sodik undang saya, tolong Mas Sodik langgare norolas tinggo ini berapa tempo? Warga ini diundang pengurus sotro, ini pengurus semua. Warga tidak tahu Pak. Justru sebenarnya bagaimana kita bisa simpatik terhadap NU. Ini tugasnya Mas Mafi, kader-kader alam milenial Pak. Sing korupsi kok bisa nakes, soalnya 80% Pak. Awet tahun 90 nanti sebenarnya saya butuh 80% Pak. Misalnya Indonesia. Kalau nanti kurang judi Pak, nomor awalnya tahun nomor 5, sekarang nomor 2 Pak. Narkoba Klerah, RTP itu sini ada. Preman, saya sampai sekarang tidak pulang ada Pak, sudah 10 tahun. Nanti terus. Tuh, 5 keler di dalam kamarnya. Kamar tidurnya narkoba Mas, 5 keler. Kuwi ning Pulau Suki. Dulu 90-an, sekarang anaknya nggak tahu di Petrus salah. Artinya, ayo Mas Aziz, jalannya sendiri tidak mungkin bisa, tapi tolong BC. Bisa ada BC karena ranting. Nggak mungkin ada BC kalau tidak ada ranting. Mas Andi dengan saya, nggak mungkin ada BC. Nggak mungkin ada Pak Mutarim duduk di sana. Dan Pak Mutarim insya Allah bukan asli Pekalongan. Pejabat Pekalongan banyak Mas, kintalan sing di Pekalongan asli. Nah, artose nek sampean aku dongangi klambi bintang songo. Happy tolong Pak ngedek NU opo Pak mangan NU. Saya kasar ya nanti, tapi bukan karena saya sudah 60 tahun sama dengan ini Pak Jiwin. Nah, artinya nek mingin pawit babate swidak 5 wong koktil. Bukunya cuma saja ada. Saya mau tamat 1 sampai kemarin saya punya 99 yang diangkat itu Agil Sirot, saya di tengah Agil Sirot Pak. Malamnya gencar Agil Sirot, esok-esok Gus Dur ngejeng Luseti. Saya ngamen dosa di sana Pak, bertiga sama teman kakak saja. Artinya ayo Pak, bangkitkan Mas Sis, bangkitkan. Memang korban segalanya, bojo ditinggal kadang-kala, anak ditinggal kadang-kala. Tapi kalau kita naik bahasa saya, tahun depan adalah tahun surga dan neraka. Tinggal kita. Tahun depan tahun neraka dan surga bagi saya. Quran dijual sudah banyak. Haji Win ngundang mumpuni. Orang mungkin Pak bayar mumpuni 500.000, 1 juta. Tidak mungkin. Bisa 60 juta. Soalnya itu penyalat larang Pak. Cucu Indonesia terbang itu bukan milik Indonesia Pak, itu milik sana, negara kurma. Nah, artinya monggo. Cuman ketika kita punya Mbah Hashim, punya Mbah Abdullah, punya Mbah bisa masuk, kuwi sing gawe Mas. Ojo kesenengan sama dengan kelambi ijo bintangi songo. Pak ngedek NU, opo Pak mangan NU? Nggih, ayo masuk bangkit. Sing sampean paham takon ring MBC. MBC belum mampu takon ring MBC di bidangnya. Nah, artinya kula nuwun sewu karena saya dulu pamong Pak. Jadi 12 musim saya tahu. Ono Pak, bulan puasa wong NU langgar salah satunya. Saya safari kalau Ramadan dulu. Ono dan saya tidak punya nama Pak Imam Mas Karul, saya tidak bisa baca apa-apa. Imamnya betul Pak, betul. Esok-esok saya takkan nonton. Nah, artinya mari Pak Aziz NU di Berosuki hidupkan sekian tahun
Semenjak saya tahu 89 tidur nyenyak. Tidurnya bagi saya masih tempat ketuanya Pak Win tidur nyenyak. Sampai Pak Jewin telepon nang gawe kenaman Pak Kiai. Padha suwe ada Kiai menurut saya. Nah, artinya ayo Mas sing sepo-sepo pabrik alam tuh Pak Elias. Pak Jewin nyemur nangkep sesukron. Saya ngomong terus terang sama cangcul. Artinya setiap rapat mesti nang musala mutakin si kembal. Nah, kemarin Mas Odi bilang, tolong Mas Dinggo nih, nak rumah sama neno. Bendo ngerti neno apa? Orang terus kurang ndak terus ngomong segala sama bisa dapat neno apa? Wingi Mas Ancis selama syukur saya tahu ngampau saya tahu. Nah, artinya ayo Mas Asep bangkit sepengurusnya bangun sesepuh hubungi, tapi saya pesan tolong pakailah musola itu hubungi sebelum pada pengurus, suruh undang lingkungan musola. Nah, yang saya masih tahu seperti ini pengurus semuanya orang kampanye NU Pak. Tapi nek sing teko sekarang di NU, sing sholat terus ora sholat cuma itu warganya kok. Ben wong kuwi oh ternyata NU kaya piye. NU kaya piye. Nah, itu Bang Sis, ini saran. Pertanyaan nanti Bang Tim. Sama maaf mohon waktu. Artinya bangunkan RT Berusuki 41 RT, 9 RW, 12 mushola, 5 masjid. Tapi yang 2 meminta sama LDI. Bangkitkan. Kesel menjadi nikmat, kata Pak Ilyas, kata Pak Masyukur, Syarif Nahrawi. Artinya LGBT awal zaman Nabi lu tuh sono Pak LGBT 10.000 orang tanpa dihisap terowongan Mas, hilang dengan sendirinya NTB. Tidak masuk di media Mas. Tidak masuk. Ya, artinya proaktif rating MBC apa mana Mas Arni, Mas Sodik MBC belum mampu naik hari MBC. Saya kelingan nanti kan pun almarhum Bapak Pak Mustafa sekian tahun yang lalu, Ketua Muhammadiyah Haji Sukron Pekajangan. Saya pernah dipecah AR Farudin tahun 79. Nah, itu artinya maka saya tidak mau Pak. Saya beda akidah tidak apa-apa. Tapi kalau Anda masuk tempat kita harus ada akidah. Artinya mari masuk kita bangun NU dan pengurus-pengurusnya adakan silaturahmi. Kemudian awal mau berangkat bikin program ke depan. Nggak usah banyak-banyak. Rapat harus ada agendanya. 2 cukup. Ojo kaya usul RT usulan ngene musul bangkel 10 usulan, 11 usulan. Siji orang sing direalisasi Mas. Nggak perlu banyak-banyak usulan. Yang penting godok dulu, godok suke, tempati dulu. Tapi ketika Pak nempati, aku njaluk tolong pengurusnya kon ngundang warga. Ben ngerti NU. Lan nek pengurus iki sebenarnya apa ini apa kabeh NU. Nah, itu. Nah, Kota Pekalongan Mas. Wong penduduk karo 500.000 Mas Pak Mas 350 wong. Nah, artinya narkoba nomor berapa? Nah, judi kemarin nomor 2 se-Jawa Tengah, di awal nomor 5. Itu tahun 90-an. Nah, karena saya dapatnya Pak Jorono berapa, saya punya datanya Pak. 35M
dari jarak tok ketika tahun 90-an masih ada di tempat saya. Nah, artinya mari Pak, kalau tadi dari PC cabang Majalengka Muhtaram barangkali itu menyampaikan, Pak ini tidak modern Pak, rantai begitu Pak. Bagi saya tidak modern, tolong kasih solusi awal bagaimana cara memajukan rantai. Pak Jiwin yang magister Mas kepas kempis kok. Itu mata saya. Artinya tolong Pak kasih solusi bagaimana membangkitkan ranting. Sebab bisa ada PC kurang ada ranting Pak. Mana rapat pengurus di sini Pak ini. Orang yang marga Pak, ya kemana? Karena apa tuh? Pak Jelias. Pemenang kabinetnya jujur nyaranya. Nah ini yang selanjutnya. Ketika wong iki pabrik lampu Pak iki ayo bangsane kiai-kiai nak nyang bangsane Jalan Kerinci Pak ayam muruk terus Marjo apal soalnya itu yang perlu dibangun. Tolong Pak aja kaya nang langgar tok Pak dikek impan tapi seterusnya ada kiai kowe maca BBM wis aku ben 7.000 pengen aku rasa kulta pas nterin bahasa saya. Tolong kasih solusinya Pak. Ketika PC mengharap tadi disebut bangkit, tolong Pak Nadiem, Mas Nadiem, tolong kasih solusi. Karena Mas ini baru dan dia tidak pernah bergerak di birokrasi maupun kelembagaan, banser terbatas. Nah, kegiatan Pak. Saya tahun 17 sudah digeladi Pak oleh Mustaqim Huda. Sudah di DPR Melayu ngomong Arab bahasa Indonesia Mas, ngambil bahasa Arab neng Karanganyar itu mesti udah. Nah, artinya kalau kita berharap NU ini apalagi sudah 1 abad, nanti berapa hari lagi akan menjadi abad kedua. Tantangan depan digital dan IT bisa jadi Pak. Sekian puluh tahun yang akan datang Tuhan seolah tidak ada adanya HP, IT kita. Mohon maaf, kita akan batasi sampai jam berapa biar nanti lebih